Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khati lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hadatin abada adada ni'amillah wa ifdali. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakar wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa thawabi subhana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyak warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ifadal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nasta'udi'uka ma qara'nahu aw naqra'u fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fafadhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma akrimna bi naril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaab rahmatik wansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi waf'al kadhalika bi ahbabi abada warzuqna kamala futuhil arifin wal fiqhi fid din ma kamalil ikhlas wa sidq wal yaqin wal afiyati wal ghina wan nasri wal hifdhi wan nafi wal intifa wa khairatid darain wa ulumil awwalin wal akhirin amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di kesempatan ini Al-Fakir akan membaca kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah lil Imam Al-Hafidh Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, di mana kitab ini akan membahas ahlak-ahlak tabiat-tabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung, yang begitu mulia. Dan para ulama juga memasukkan dalam pembahasan di Asy-Syama'il ini yaitu bentuk-bentuk fisik beliau yang begitu sempurna, yang begitu indah, begitu tampan, luar biasa. Mudah-mudahan amal yang kecil ini, yang sedikit ini, kelak di akhirat akan dapat pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadi sebab mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebesar apapun yang kita lakukan sebenarnya, pada hakikatnya entah kita korbankan semua harta kita, semua yang kita punya, bahkan nyawa pun tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk membalas hak kebaikan beliau kepada kita semua. Jadi walaupun sedikit seperti ini, mudah-mudahan kelak di akhirat akan mendapat pengakuan dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat ini ada seorang presiden di salah satu negara di Prancis sana yang telah menghina Nabi kita. Jadi ada sebagian yang mungkin membela dengan memboikot dan lain sebagainya. Dan kami melakukan dengan cara ini, tentunya dengan memboikot juga sebisa kami. Kami baca tentang akhlak beliau, kita bela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca akhlak beliau, bagaimana beliau berinteraksi baik terhadap sesama muslim ataupun non muslim. Jadi kami akan baca dengan kitab ini
sebagai wujud pembelaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal af'al wat tasurrufati an-nabawiyyata turaddu li akmaliha ila wahidin min thalathati umur. Sesungguhnya semua perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tindakan beliau itu akan dikembalikan pada satu dari 3 hal. Apa saja itu? Ala wahya asy-syama'ilu wal khasa'isu wal mu'jizat. Yang pertama akan dikembalikan kepada asy-syama'il, yaitu tabiat atau akhlak beliau yang begitu mulia, dan juga perbuatan-perbuatan yang khusus kepada beliau. Kita tidak, umatnya tidak boleh meniru, seperti beliau menikahi wanita sampai 9. Umatnya hanya dibatasi 4. Itu hanya khusus kepada beliau. Dan juga perbuatan-perbuatan beliau akan dikembalikan kepada apa yang disebut mukjizat, sebagai bentuk untuk membuktikan kerasulan beliau. Jadi ada 3 hal. Perbuatan beliau, tindakan beliau akan dikembalikan kepada asy-syama'il wal khasa'is dan al mu'jizat. Wa nudhifu ila dhalika anna al mahabbata innama tan'aqidu fil qulub li wahidin min thalathati asbab. Dan kami tambahkan terhadap yang barusan kami sebutkan itu, bahwa mahabbah atau cinta itu bisa terjadi dalam hati seseorang akibat ada salah satu dan 3 hal. Innama yuhibbul insanu mahbubahu li wahidin min thalatha. Sesungguhnya seseorang itu akan mencintai kekasihnya ada salah satu dari 3 hal, tidak lepas dari itu. Apa saja itu? Al-jamal wal kamal wal ihsan, tidak akan lepas dari itu. Yang pertama, karena keindahannya, ketampanannya, kecantikannya, kita akan suka pada seseorang. Yang kedua, karena kesempurnaannya, tidak ada aib di situ, maka kita akan suka pada orang tersebut. Wal ihsan, dan yang ketiga karena kebaikannya, entah dalam ucapannya, dalam perbuatannya, akhlaknya baik, tentunya kita akan menyukai orang tersebut. Wala takhraju asbabul mahabbati an hadhihi thalatha, dan tidak akan keluar sebab cinta tersebut dari 3 hal ini. Jadi penyebab kita akan jatuh cinta ini, akan menyukai seseorang, tidak akan lepas dari 3 perkara tersebut. Imma an yuhabba syai'u li jamalihi. Ada kalanya sesuatu akan dicintai atau akan disukai karena apa? Li jamalihi, karena keindahannya, ketampanannya. Wa husni hayatihi, karena bagusnya bentuknya. Itu yang pertama. Wa imma an yuhabba li kamalihi, dan ada kalanya sesuatu itu akan disukai, akan dicintai karena apanya? Li kamalihi, karena kesempurnaannya, enggak ada celah, enggak ada aib di situ. Wa imma an yuhabba li ihsanihi, dan ada kalanya sesuatu itu, seseorang itu akan disukai, akan dicintai karena apa? Li ihsanihi, karena kebaikannya, entah ucapannya begitu lemah lembut, cara penyampaiannya baik. Ada orang niatnya baik tapi cara penyampaiannya kurang baik, jadi dia bisa tersinggung. Jadi akhlaknya, perbuatannya baik, ucapannya baik, jadi seseorang bisa disukai ada kalanya karena 1, karena keindahannya, 2, karena kesempurnaannya, yang ketiga karena kebaikannya. Amal jamal falaqad fatarallahu al-quluba wa jabalaha ala an tata'allaqa bil hasanil jamil. Sementara keindahan atau ketampanan, kecantikan, sesungguhnya Allah telah menjadikan fitrah di dalam hati seseorang untuk menyukai dengan sesuatu yang baik, yang bagus. Itu sudah menjadi fitrah. Allah menciptakan dalam hati kita ini menyukai sesuatu yang bagus, yang indah. Wali ajli dzalika falaqad bara'allahu ta'ala al-insana fi ahsani taqwim. Karena itulah
maka Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Wa kadzalika innama tamilul qulubu ila al-kamal fal kamil mutammam al-munazzahu 'anil naqaisi fa innal quluba tata'allaqu bihi likamalihi. Begitu juga hati akan menyukai seseorang, akan mencintai seseorang karena apa? Karena kesempurnaannya. Jadi hati itu akan menyukai seseorang, akan cenderung ke hati itu terhadap kesempurnaannya. Fal kamil mutammam al munazzahu 'anil naqaisi. Maka seseorang yang sempurna dan disempurnakan dan dibersihkan, disucikan dari hal-hal yang negatif, dari sifat yang jelek, fa innal quluba tata'allaqu bihi likamalihi. Maka sesungguhnya hati itu akan menyukainya dengan orang tersebut karena apa? Likamalihi, karena kesempurnaannya. Wa kadzalika fa innal quluba innama tata'allaqu bil ihsan. Begitu juga hati ini itu akan menyukai dengan kebaikan. Apabila ada seseorang yang berbuat baik, entah dengan ucapan, dengan perbuatan, maka secara fitrah hati ini akan menyukai orang tersebut. Wa li ajli dzalika amarana Allah Ta'ala bil ihsan ila al-khalqi ajma'in ta'allufan li qulubil ibadah. Karena itulah Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada semua makhluk, ta'allufan liqulubil ibadah, agar menumbuhkan rasa cinta, rasa suka terhadap hati hamba tersebut. Wa qala syair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum wa talama sta'badal insana ihsanu. Berbuat baiklah engkau kepada manusia, niscaya engkau akan memikat hati mereka. Karena perbuatan baik itu senantiasa akan memikat hati manusia. Wa hadzal hasr yashhadu bihi al-waqi' wa yashhadu bihi al-aql wa yashhadu bihi al-ijtima'u al-bashari. Dan batasan lingkup yang tiga ini yang sudah disebutkan tadi, tiga hal tersebut itu fakta yang mengatakan demikian. Bukan cuma kita ngarang-ngarang, enggak. Itu fakta yang mengatakan demikian. Dan juga nalar, akal manusia yang mengatakan bahwa tiga hal tersebut akan membuat orang jatuh cinta. Dan juga lingkungan sosial yang mengatakan hal itu. Jadi bukan hanya kita ngarang-ngarang, tapi itu memang faktanya, dan lingkungan masyarakat yang menilai bahwa tiga hal tersebut akan membuat, apabila ada tiga hal tersebut dalam diri seseorang, maka seseorang akan menyukai orang tersebut. Anna syai'a innama yuhabbu li jamalihi aw li kamalihi aw li ihsani. Sesungguhnya sesuatu itu akan dicintai karena keindahannya, auli kamalihi, atau karena kesempurnaannya, auli ihsanihi, atau karena kebaikannya. Thumma inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qad jama'a Allah ta'ala lahu hadhihi al-umura thalatha. Kemudian sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Allah telah menyatukan, mengumpulkan dalam diri beliau tiga hal tersebut. Jadi tiga hal tersebut ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau tidak kenal tidak sayang. Maka dari itulah kadang mereka, orang-orang muslim ini, ya mungkin karena memang mencari-cari masalah. Bagian kalau sudah dapat hidayah, bahkan ada yang tidak dapat hidayah, mereka mengakui keindahan, kejujuran, akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakta sejarah mengatakan demikian. Karena kebebasan itu tidaklah bisa dianggap mutlak walaupun bagaimana. Coba dia tidur, itu presidennya, ada orang teriak-teriak di dekatnya, marah dia. Coba dia lagi rapat, tiba-tiba ada orang yang teriak-teriak di situ, marah dia.
karena kebebasan tetap ada batasan-batasannya. Coba misalnya kita nonton bioskop bersama-sama, tiba-tiba ada orang yang semaunya sendiri buat aturan di situ, tentu kita akan marah semua. Jadi kebebasan tidaklah mutlak, harus ada batasan-batasannya. Sebagaimana juga dalam Islam, tidak boleh dalam Islam itu menggambarkan Nabi seperti hal-hal yang ada di dunia ini, karena begitu agungnya Rasulullah. Itu sudah ketentuan dalam Islam. Jadi jangan mencampuri urusan kita dalam Islam, orang yang di luar Islam sana, sebagaimana kita juga tidak mencampuri urusan dalam agama mereka. Jadi kembali ke pembahasan ini tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hal yang 3 perkara itu tadi ada pada diri beliau. Amma babul jamal, fala in kana al-insanu khuliqa fi ahsani taqwim, fa huwa sallallahu alaihi wasallam ahsanal hasan. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam ahsanul hasan wa akmalul kamil. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Adapun bab bahwa beliau sangat indah, apabila manusia itu diciptakan di dalam bentuk yang terbaik, maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu ahsanul hasan, paling indahnya yang indah, paling bagusnya yang bagus. Wa akmalul kamil, paling sempurnanya yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia di dalam bentuk yang terbaik. Wa huwa afdalu wa ajallu wa akmalu banil insan. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling utamanya, paling agungnya, paling sempurnanya banil insan, keturunan manusia. Fa huwa ahsanul hasan. Beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling bagusnya yang bagus. Wa huwa akmalul khalq. Beliau paling sempurnanya makhluk hayatan, bentuknya. Wa atamuhum son'an, dan paling sempurnanya makhluk son'an, penciptaannya. Sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, wa idza kana sayyidina Yusuf alaihi salam qad utiya nisbal husn wal jamal, fa inna nabiyyana wa sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad hazal jamal kullah wal husna kullah. Apabila Sayyidina Yusuf alaihissalam itu telah diberikan separuh ketampanan, keindahan, maka Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan semua keindahan, semua ketampanan. Beliau dikasih oleh Allah itu. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah matahari itu berjalan di mukanya. Subhanallah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sunan At-Tirmidzi. Fahuwa akmalun nasi wa ajmaluhum 'alal itlaq. Beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sempurnanya manusia, paling indahnya manusia secara mutlak, tidak terikat. Sekarang kalau ada pertanyaan, apabila Sayyidina Yusuf ala nabiyina wa alaihi salatu wasalam itu memiliki separuhnya ketampanan, keindahan yang dapat membuat wanita-wanita hilang akalnya, tidak bisa menguasai dirinya,
ketika mereka menyaksikan ketampanan Nabi Yusuf, sampai akhirnya mereka tidak sadar telah mengiris jari-jarinya ketika mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf, yang mana mereka ini sebetulnya wanita-wanita ini karena mengolok-ngolok itu Siti Zulaikha. Jadi mereka diundang, dikasihlah buah-buahan di situ dan disuruh keluarlah Nabi Yusuf. Akhirnya mereka terpesona sampai tidak sadar, tidak bisa menguasai dirinya. Mereka sampai mengiris tangannya, yang dijelaskan dalam sebuah ayat, dalam satu ayat, falamma ra'aynahu akbarnahu qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Maka ketika mereka semua perempuan itu melihatnya Nabi Yusuf, mereka mengagungkannya dan mengiris tangan-tangan mereka, dan mereka mengatakan, Maha Suci Allah, ini bukanlah manusia, tidaklah lain ini kecuali malaikat yang mulia. Saking begitu tampannya Nabi Yusuf, padahal itu hanya dikasih separuhnya ketampanan, keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Nabi kita yang katanya dikatakan diberi atau mendapat semua ketampanan, keindahan, kok nggak ada sejarah yang mengatakan demikian? Jawabannya, lianna jamal sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam muzija bi jalali sayyidina Muhammad wa mahabati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ketampanan, keindahan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipadukan dengan keagungan beliau, dengan wibawa beliau, sehingga tidak ada seorang pun yang mendapat fitnah dalam sejarahnya sampai sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Kenapa demikian? Li'annahu walladhi ikhtarallahu hidayatan lil alamin di syarqil ardi wa gharbiha wa shamaliha wa janubiha min ladun asrihi ila an taquma sa'ah. Karena Allah telah memilih beliau untuk memberikan petunjuk kepada segenap alam, baik di timur, di barat, selatan, utara, sejak masa beliau sampai hari kiamat. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, lam yudhar lana tamam husnihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li'annahu law duhira lana tamam husnihi lama ataqat a'yununa ru'yatah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tidak dinampakkan kepada kita kesempurnaan ketampanan beliau. Seandainya oleh Allah itu diperlihatkan keindahannya, kesempurnaan ketampanan beliau, niscaya tidak akan mampu mata kita untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah jawaban kenapa yang Nabi kita itu mendapatkan oleh Allah, diberi seluruh ketampanan, seluruh keindahan, tapi tidak terjadi fitnah. Sementara Nabi Yusuf yang hanya diberi separuh ketampanan, ternyata itu mendapat fitnah karena beliau tidak dibarengi dengan wibawa itu tadi. Hanya ketampanan yang ada pada beliau. Sementara Nabi Muhammad itu ketampanan yang dibarengi dengan wibawa, dengan keagungan. Dan juga yang kedua, karena cahaya yang dipantulkan dari wajah beliau, sehingga tidak terjadi fitnah yang seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf. Itu jawabannya. Kemudian wa amal kamal wa huwa akmalul khalq wa huwa al mahfufu bil ismah wa huwa sayyidu waladi adam wa huwa hamilu liwa'il hamd adamu faman dunahu tahta liwa'i. Sementara kesempurnaan yang dimiliki beliau, fahuwa akmalul khalqi, beliau adalah paling sempurnanya makhluk. Beliau diliputi dengan penjagaan. Beliau dijaga
dari sifat yang jelek, dari dosa, dan dari semua aib. Begitu sempurnanya beliau. Dan beliau Sayyidu waladi Adam, beliau menjadi pemimpin anak cucu Adam. Wa huwa hamilul liwa'il hamd, dan beliau pembawa panji-panji yang dipuji oleh segenap manusia. Jadi kelak di hari kiamat semua orang akan memuji Nabi Muhammad ketika beliau bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Karena ketika orang-orang datang kepada Nabi Adam, beliau mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, saking bingungnya. Maka pada waktu itu anak saking bingungnya sudah tidak peduli dengan orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga teman, ibu, semua masing-masing pada waktu. Dari Nabi Adam diusir ke Nabi yang lain, ke Nabi yang semua mengatakan nafsi-nafsi, kecuali ketika sampai minta pertolongan syafaat kepada Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan analah, akulah yang akan memberikan syafaat itu. Maka pada waktu itulah semua manusia sejak dari Nabi Adam sampai yang terakhir memuji Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan amalan, di antara amalan agar kita kelak mendapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya agar kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam sebuah hadis, "Awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Paling utamanya manusia, maksudnya paling berhaknya manusia untuk mendapat syafaatku kelak di hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, mereka yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi orang umat daripada Nabi Muhammad yang ahli membaca salawat. Syukur-syukur bisa banyak, syukur-syukur alhamdulillah bisa istiqomah. Yang penting bisa istiqomah, apalagi bisa banyak itu nilai plusnya. Wa amal ihsan, adapun kebaikan beliau, bahwa sallallahu alaihi wasallam akmalul khalq ihsanan ilal haq. Jadi kebaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling sempurnanya makhluk kebaikannya. Paling sempurnanya kebaikannya terhadap semua makhluk. Jadi enggak ada duanya. Paling sempurnanya makhluk kebaikannya terhadap semua makhluk. Makanya disebut al-insanul kamil, manusia yang paripurna. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kita dari tidak tahu, dari masa jahiliyah sampai kita sekarang tahu bagaimana berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada teman, berakhlak kepada saudara, berakhlak kepada tetangga, bagaimana kita melaksanakan sholat, bagaimana kita melaksanakan puasa, bagaimana kita cara hidup di dunia sampai akhirat, dari bangun tidur sampai bangun lagi, sampai kita mau mandi, mau ke toilet, semua jadi ajarin. Begitu luar biasa kebaikan daripada Rasulullah SAW kepada kita umatnya ini. Mudah-mudahan amal yang sedikit ini kelak di akhirat, di hari kiamat, akan menjadi penyebab mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW, akan diakui sebagai umatnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami akan baca sedikit saja satu hadis atau dua hadis sebagai pembukaan dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini. Wa bisanadil muttasil ilal imam al-hafidh Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi salihin fid darin amin. Babu ma ja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa bihi ilai qala akhbarana Abu Raja'a Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bani Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam laysa bit-tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatat wala bis sabt. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
Jadi bab yang pertama akan memaparkan ciri-ciri fisik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan dari Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek, sedang-sedang, tapi lebih mengarah ke tingginya. Wala bil abyadil amhaq, dan beliau tidak putih pucat. Putih pucat itu tidak bagus. Walaupun putih, kalau pucat tidak bagus. Tapi apa warna kulit beliau? Putih kemerah-merahan. Di mana warna kulit manusia yang paling bagus di dunia ini adalah putih yang kemerah-merahan. Wala bil adam, dan juga kulit beliau tidaklah sangat coklat, enggak. Itu tadi putih kemerah-merahan. Wala bil ja'dil qatat, dan juga rambut beliau tidak terlalu keriting. Wala bisabti, dan juga tidak terurai lurus, enggak. Sedang-sedang, tidak terlalu keriting, tidak lurus. Jadi seperti apa? Mungkin berombak lah begitu. Yang paling indah dilihat itu tengah-tengah di antara keriting dan lurus. Ba'athallahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah, dan Allah mengangkat beliau menjadi nabi pada umur 40 tahun, karena pada usia itulah manusia yang paling sempurna dalam kehidupannya, maksudnya dalam emosinya dan lain sebagainya. Fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin. Beliau setelah diangkat menjadi nabi itu tinggal di Mekah itu selama 10 tahun dan di Madinah 10 tahun sampai akhirnya beliau wafat. Ada riwayat mengatakan bahwa beliau tinggal di Mekah setelah diangkat menjadi nabi itu selama 13 tahun. Jadi beliau ada di Mekah selama 13 tahun menurut pendapat yang kedua. Jadi bagaimana menyatukan dua riwayat ini agar tidak bertentangan? Karena tidak ada yang bertentangan, hanya otak kita yang bertentangan. Kalau ada sebuah hadis atau ayat sepertinya bertentangan, bukan itu ayat atau hadisnya yang bertentangan, hanya otak kita ini yang tidak sampai. Makanya kita itu jangan sampai mempelajari Al-Quran atau hadis dengan pemikiran kita. Kita ikuti ulama yang ahli di bidangnya, yang sudah kompeten di bidangnya. Jangan sampai kita kembali ke Quran hadis, kemudian kita dengan caranya sendiri. Apalah diri kita ini. Jangan sampai seperti itu, karena kita tidak akan mampu. Jadi tidak ada yang bertentangan dalam Al-Quran ataupun hadis. Kalaupun nampaknya itu ada, itu hanya otak kita saja, pikiran kita saja yang tidak mampu untuk memecahkan hal tersebut. Untuk itulah kita untuk bertanya kepada ahlinya, kepada ulama yang ahli di bidang tersebut. Jadi untuk menyatukan riwayat dua hadis ini, bahwa yang mengatakan yang pertama itu 10 tahun di Mekah, dan yang bahkan yang kuat ada pendapat yang mengatakan 13 tahun. Jadi untuk menyatukan dua riwayat hadis ini yang mengatakan bi'annal ula mahmulatun ala annahu aqama biha 10 sinin rasulan. Jadi kemungkinan pendapat yang pertama yang mengatakan itu beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun, kemungkinan bahwa beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun tersebut ketika sudah diangkat menjadi rasul, sudah terang-terangan menyampaikan risalahnya beliau. Jadi itu lamanya 10 tahun. Memang benar, karena memang pada waktu pertama turunnya wahyu itu enggak ada wahyu lagi sampai 3 tahun kosong pada waktu. Kenapa? Alasannya karena agar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tenang dari goncangan wahyu yang pertama, karena begitu berat ketika menerima wahyu itu, maka dikasih jarak itu selama 3 tahun itu. Yang kedua karena supaya ada kerinduan dalam hati Rasulullah untuk mendapatkan wahyu berikutnya. Jadi dari wahyu yang pertama itu ada jarak selama 3 tahun. Jadi selama itu memang beliau belum menyampaikan wahyu secara terang-terangan, akan tetapi secara diam-diam saja. Jadi fala yunafi annahu aqama biha 3 sinin nabiyan. Jadi itu beliau yang tinggal 10 tahun di Mekah menyampaikan risalah secara terang-terangan, itu tidak menafikan, tidak menghilangkan bahwa beliau tinggal di Mekah yang 3 tahunnya itu, tidak menghilangkan yang 3 tahunnya itu. Karena pada waktu itu beliau
masih dikatakan seorang nabi, belum sebagai rasul. Itu menurut sebagian pendapat yang mengatakan demikian. Wa hadza dhahirun ala al-qaul bi anna an-nubuwata mutaqaddimatun ala risalah. Inilah ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa kenabian itu terlebih dahulu daripada kerasulan. Jadi diangkat menjadi nabi dulu, baru kemudian diangkat menjadi rasul. Ketika diangkat menjadi nabi tentunya tidak diharuskan untuk menyampaikan risalah tersebut. Makanya beliau pada waktu itu selain memang wahyu belum turun selama 3 tahun tersebut, dan beliau pun mengajak kaumnya pada waktu itu hanya diam-diam saja. Setelah 3 tahun itu baru beliau berdakwah secara terang-terangan. Sementara ada yang mengatakan wa amma 'alal qauli bi annahuma mutaqarinahan, ada pendapat yang mengatakan bahwa antara an-nubuwah dan risalah itu berbarangan. Jadi kepada usia beliau 40 tahun beliau itu menjadi nabi sekaligus juga rasul. Ada pendapat yang mengatakan bagaimana untuk menyatukan hadis itu tadi, riwayat yang mengatakan 10 dan satunya lagi 13 tahun. Imma an yuqala inna rawiyal ashri al-gol kasro, bahwa ada kalanya itu pendapat yang mengatakan demikian, bahwa rawi yang menyatakan bahwa Rasul tinggal di Mekah itu selama 10 tahun itu hanya mengatakan garis besarnya saja, 10-nya saja, lebihnya itu tidak disebut. Sama dengan kita itu, kalau misalnya usia masuk 20, sebenarnya dia sudah 23 atau 24 misalnya, tapi dibilang kepala 2. Atau ada seseorang yang usianya sudah 33 tahun, tapi disebutnya kepala 3. Padahal sebenarnya usianya sudah 33 tahun. Sama dengan ini. Jadi rawi yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 10 tahun itu hanya menyebut bilangan 10-nya saja, lebihnya tidak disebut. Hanya menyebut kepalanya saja. Kepala 3, kepala 2, hanya seperti itu. Jadi tidak ada yang bertentangan antara riwayat kedua hadis ini yang menyatakan 10 tahun di Mekah, riwayat satunya yang mengatakan 13 tahun di Mekah. Taib. Fatawaffallahu ta'ala ala ra'si sittina sana wa laysa fi ra'si wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Kemudian beliau wafat pada usia yang ke 60 tahun. Nah, ini juga sama seperti tadi. Riwayat yang kuat yang mengatakan riwayat yang lain beliau wafat pada usia 63 tahun, tapi di sini disebutkan 60 tahun. Jadi beliau riwayat ini hanya menyebut bilangan pokoknya saja 10. Jadi kepalanya saja ini 60, lebihnya tidak disebut. Pasnya riwayat yang lain itu 63 tahun. Jadi tidak ada pertentangan di antara kedua riwayat tersebut. Walaysa fi ra'si wa lihyati 20 sya'ratan bayda, dan tidak ada di kepala beliau, di jenggot beliau itu 20 uban. Tidak ada. Bahkan ada yang mengatakan hanya 17, tidak melebihi dari 20 itu. Wa bihi ilai qala haddatsana Humaid bin Mas'ad al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rab'atan wa laysa bit-tawil wala bil-qasir hasan al-jism wa kana sha'ruhu laysa bij'ad wala sabad asmar al-lawn idza masa yatakaffa'u. Jadi di dalam hadis yang kedua ini juga diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu roba'ah. Apa maksudnya roba'ah di sini? Tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Jadi agak agak cenderung ke tingginya, tidak terlalu pendek. Hasan al-Jism juga sangat indah fisiknya.
Wa kana sya'ruhu laisa bijadin, dan rambut beliau tidak keriting, tidak terlalu keriting maksudnya, wala sabat, dan tidak lurus, jadi tengah-tengah, agak bergelombang sedikit mungkin. Bagaimana itu yang bagusnya itu antara keriting dan tidak, tengah-tengah pokoknya. Asmarul laun, nah ini kalau secara makna kita bahasa Indonesia, asmarul ini coklat, warna coklat, tapi tidak demikian yang dimaksud coklat ini. Jadi yang dimaksud apa namanya, kan tadi sudah dijelaskan bahwa warna kulit Nabi itu paling indah, putih agak kemerah-merahan, itu kulit yang luar biasa cantiknya, indahnya. Jadi di sini hadis ini menyatakan asmarul laun, coklat warna, itu bukan makna coklat. Apa maksudnya? Jadi di sini yang dimaksud dengan asmarul laun itu apa namanya? Al-humrah, maknanya merah. Maksudnya bagaimana? Jadi orang Arab ini apabila ada campuran warna putih dan merah, maka mereka akan menyebutnya asmar, bukan coklat, putih kemerah-merahan. Tapi kalau secara bahasa kita memang coklat, tapi bukan itu maksudnya, tapi merah, maksudnya putih kemerah-merahan. Jadi orang Arab ini apabila ada campuran warna itu antara putih dan merah, putih kemerah-merahan maksudnya, itu mereka menyebutnya asmar, putih kemerah-merahan. Jadi maksudnya bukan coklat. Idza masa yatakafa'u, apabila beliau berjalan agak condong, bukan condong sebetulnya, cuma karena begitu agak cepat, kalau jalan Nabi itu cepat, maka seperti agak condong ke depan, tapi tidak condong begini kelihatannya, karena cepat jalannya, maka beliau seperti condong ke depan. Wa bihi ilai qala hadatsana Muhammad bin Bashar, wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Kami cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.